Mari buka acara ini dengan sama-sama membaca salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri wal wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa bisallallahu wa sallam wa barakatuh. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih kepada bapak, ibu, dan adik semua yang turut hadir pada acara ini. Rahmat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada kita sampai akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, pada hari ini alhamdulillah kita dapat bertemu bersama. Izinkanlah kami selaku pembawa acara menyampaikan kegiatan ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua hikmah tujuan dalam acara model ini, dan ketiga acara yasinan dan yang lainnya yang insya Allah dipandu dengan Ustaz Fuad dan penutup dengan doa. Untuk selanjutnya menjadi acara kedua yaitu hikmah dan tujuan pada acara ini yang insya Allah akan disampaikan Bapak Haji Hasan Profesor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi. Puji syukur mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam yang kelima di bulan September atau tanggal 12 awal, alhamdulillah bertepatan Jumat. Seperti biasanya kita mengisi dengan kegiatan berunding dan bersama. Ini bertepatan dengan malam Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi malam ini kita akan isi diantaranya tentang maksud tujuan kegiatan ini, yaitu syukuran. Yang kedua nanti oleh Ustaz. Yang selanjutnya Bapak dan Ibu, sebelum saya mulai, saya ingin informasikan bahwa hari Sabtu tanggal 78 kita akan melaksanakan gerhana bulan 2 hari. Nah, gerhana bulannya 2 hari ya, karena dilaksanakan setengah 12 lewat menyeberang ke hari berikutnya. Jadi ini istimewa gerhana total, dulunya gerhana total bulan pada bulan. Jamaah Tuhan yang dimuliakan, marilah kita bersama-sama sebelum mulai kita doakan khusus jamaah Al-Furqan yang sedang sakit dan umumnya kaum muslimin dan muslimat. Yang pertama yang sedang sakit itu Pak Afan, kemudian Paus,
Pak Soiki, mungkin ibu dan bapak yang tahu kalau ada yang sakit, semuanya kita doakan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhannya. Allahumma rabbana siyyi wa sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Selanjutnya saya mewakili pengurus mengucapkan jazakumullah khairan katsira atas dukungan doa, sumbangan pikiran, tenaga maupun harta yang telah mewujudkan rehab untuk satu ini ruangan rencana sekretariat dan ruang kelas khusus untuk nanti kegiatan keagamaan anak-anak, juga orang tua sudah sebenarnya diisi oleh Pak Fuad. Kemudian di sana ibu dan bapak, khususnya ibu, ada toilet khusus untuk awal, jadi tempat wudhu awal. Maksud pengurus sekarang itu tujuannya supaya melindungi aurat wanita ketika sholat tarawih. Harus sudah selesai kan? Sekarang sudah ada khusus, bisa dimanfaatkan. Jadi tidak dicampur lagi di sebelah sana ibu dan bapak campur. Itu berarti kita nggak melindungi anak wanita. Alhamdulillah sudah selesai, tinggal sedikit paling mungkin cat dan tulisan supaya bapak dan ibu tidak salah nama gitu ya. Langsung apa itu. Kemudian ini ruangan sekretariat alhamdulillah sudah mulai dicat dan bagus, dapurnya sudah mulai dibenahi. Terima kasih atas segala yang sudah diberikan. Kemudian yang selanjutnya juga jazakumullah khairan kepada bapak dan ibu yang malam ini, khusus untuk ibu yang sudah menyiapkan konsumsi makanan. Mudah-mudahan Allah memberkatinya sehingga memberikan kepada semuanya. Jazakumullah khairan. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin mengajak ibu dan bapak untuk ayo kita berpikir bersama di malam bulan. Bapak dan ibu tentu suka makan makanan yang menjadi favoritnya, bahkan ada yang kecanduan, betul nggak? Punya semua kan? Ada yang suka bakso, betul. Ada yang suka sambal, nah seperti itu kan semua punya. Begitu juga ibu dan bapak yang sudah punya pasangan hidup, yang sudah berkeluarga. Itu karena sudah pernah atau diawali dengan indera mata kita, betul? Kalau bakso dari mata, kemudian mulut, kemudian sehingga muncul rasa, oh enak ya, jadi kecanduan. Bapak dan ibu punya pasangan juga diawali dari mata, kemudian turun ke hati, jadilah pasangan. Tumbuh cinta. Kalau makanan tumbuh rasa betul? Setuju? Muncul pertanyaan dari saya. Bapak dan ibu sudah pernah melihat Rasulullah? Belum ada. Saya pun belum pernah. Belum ada kan pernah lihat Rasulullah? Belum pernah bermimpi bertemu Rasulullah? Belum pernah. Sudah pernahkah dengar suara Rasulullah? Melihat belum, mendengar belum. Tetapi kenapa bapak dan ibu suka dan cinta kepada Rasulullah? Itu pertanyaan ini. Bakso dilihat dulu, dirasakan. Pasangan hidup dilihat dulu,
baru betul-betul. Tapi kenapa kepada Rasulullah tidak melihat, bahkan jauh bisa? Kenapa Bapak dan Ibu cinta kepada Rasulullah? Sampai macam-macam bentuknya, ada yang nanti akan dibimbing oleh Sakuan. Baca sejarah berjanji. Ini bisa jawab. Nah, inilah agama itu sangat luas. Jadi saya, Pak Fuad atau yang lain itu saling melengkapi. Ilmu itu tidak bisa diadukan, tapi saling melengkapi. Pelebah dia hidup. Jadi kalau ada yang bisa menjawab, minimal membacakan suratnya atau hadisnya, pengurus akan kasih hadiah. Ada yang bisa? Saya bersedia secara pribadi akan surprise hadiah bagi yang bisa menyebutkan minimal apa ayatnya atau suratnya yang apa. Ada yang mau menyebutkan? Saya kerucutkan lagi, lebih mengecil supaya lebih mudah. Ini semua mungkin karena Bapak dan Ibu itu mungkin pintar membaca Al-Quran daripada saya. Bapak dan Ibu, kalau anak yang baru berjalan itu berarti jalannya belum pintar kan? Kalau yang sudah pintar lompatnya tarik kan? Nah, Bapak dan Ibu itu sudah pintar, jadi baca Qurannya tarik, lancar. Beda dengan saya bacanya suka pelan-pelan karena pintar gitu. Tapi justru tidak kelewat gitu, karena itu pintarnya itu. Yang sudah pintar kalau jadi ngerolong terus baca sehingga kelewat. Nah, surat naon? Kalian apa? Saya sudah bawa nih untuk sengaja. Kalau ada yang mau bantu, nah ini sini apa? Kenapa? Kita nggak melihat, ya, nggak melihat Rasulullah, nggak sih makanan. Kita melihat, merasakan, jadi kita jadi suka. Kita nggak melihat Rasulullah, nggak dengar dia enggak, tapi kenapa kita cinta? Itu penasaran, membuat saya penasaran. Kenapa saya kok cinta? Padahal saya nggak melihat. Lihat istri karena pernah lihat, bapak ibu pernah lihat istrinya, sehingga dia bogoh kan gitu. Lihat makanan karena lihat kemudian merasakan jadi bogoh kecanduan, tapi nggak ada Rasulullah, kenapa jadi bogoh? Mengapa? Saya tunjukkan ada di juz juz yang 30. Nggak saya kurangi. Nggak saya kurangi. Ayo. Nah, ini kan profesor HP ya. Ya. Kalau di surat yang susuratan itu ini surat cintanya ini. Itu ada di surat Al-Balad. Alam naj'al. Nah, alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah
Bukankah naj'alna, kami Allah sudah menjadikan, sudah membuatkan untuk manusia adalah sepasang mata. Kalau mata panca indera ini, jadi ini bisa ditafsirkan mata dua pasang ini adalah kanan kiri, juga sepasang mata panca indera yang kita lihat ini yang kita bisa pegang, dan satu lagi adalah mata hati. Kita cinta kepada Rasulullah itu karena mata hati, bukan karena mata yang kelihatan. Ini di surat Al-Baqarah. Jawabannya adalah karena kita punya mata hati. Dengan Al-Quran ini tumbuh cinta. Kita tak akan melihat Rasulullah. Mata hati kita meyakinkan, mengiyakan. Nah, mata hati ya. Sebelumnya ada ini. Saya buka lagi. Apa manfaatnya mata hati? Di Quran surat berapa, ayat berapa? Mata hati itu fungsinya menghentikan, mengatakan salah. Ini yang benar dari Allah. Itu hati, mata hati atau disebutnya hati nurani. Nah, di Qurannya ada dijelaskan surat Al-Qiyamah yang kedua. Allah sebenarnya la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu billah lawamah. Itu lawamah. Billah binafsil lawamah. Lawamah itu adalah hati nurani. Asal kata dari laimah, lawamah, hati nurani yang menghentikan, yang punya itu salah. Nah, itu ya. Dari sini muncul kita itu suka kepada Allah, kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah. Sehingga di malam Maulid ini kita semuanya harus bergembira, bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Ayat apa yang menjelaskannya? Bapak dan Ibu, kok ada peringatan Maulid gitu ya? Zaman Rasulullah nggak ada gitu, ada tidak ada gitu. Terus timbul ada yang pro dan kontra. Sebetulnya ada nggak sih? Atau siapa orang yang pertama melaksanakan Maulid? Siapa orang yang pertama melaksanakan Maulid? Tiada lain adalah junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa? Apa alasannya puasa hari Senin? Hari Senin saya puasa karena hari itu adalah hari kelahiran saya dan hari pertama saya menerima wahyu. Itulah orang pertama yang merayakan Maulid itu adalah Rasulullah. Dan kita dianjurkan enggak? Iya, dianjurkan. Di surat berapa itu? Ada di surat Yunus. Ada yang masih ingat? Surat Yunus saya bacakan supaya jelas. Nanti ketika Pak Fuad memimpin itu ada anjurannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Disambung.
Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, katakanlah bi fadlillah, bi dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah, fabidzalika, dengan yang dua hal itu, maka falyafrahu, bergembira. Itu huwa khairum mimma yajma'un. Ya, bergembira dengan dua hal itu lebih baik, khairum mimma yajma'un, daripada yang kita kumpulkan sekarang ini, harta, rumah, segala macam. Itu lebih baik daripada itu. Apa itu di sini disebutkan? Ini saya bacakan dari banyak beberapa sahabat menafsirkan. Salah satunya saya ambilkan dari tafsiran Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu menafsirkan dua hal. Ini menjadi dalil, ya, menjadi dalil. Di sini ada dua. Bi fadlillah wa bi rahmatihi. Bi fadlillah, karunia itu menurut Ibnu Abbas, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, adalah ilmu, bahwa Allah telah menganugerahkan ilmu kepada kita semuanya. Kemudian wa bi rahmatihi, rahmat dari Allah. Apa itu menurut Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Yang disebut rahmat di sini adalah anugerah diutusnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan dua hal itu kita dianjurkan falyafrahu. Nah, malam inilah kita bergembira. Jadi dengan lahirnya Rasulullah itu kita bergembira. Inilah anjurannya. Jadi yang disebut bid'ah itu kalau bergembira di malam Maulid dengan bernyanyi berlainan jenis, joget, gitu ya, bukan muridnya, itu bid'ah, tidak diajarkan. Kalau di sini kita pikir, itulah kita bergembira dan pikir, bersyukur dengan lahirnya atau dibusnya junjungan kita bersama Muhammad SAW. Inilah yang mendasari maksud dan tujuan malam ini kita melaksanakan syukuran Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saja, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya tidak bisa beramal di malam ini karena nggak ada yang menjawab itu. Jadi uangnya utuh. Mudah-mudahan nanti selanjutnya Pak Fuad bersatu sempat bisa membimbingnya untuk sejarah tarikh berjanji, dan mudah-mudahan Ibu dan Bapak nanti setelah selesai kegiatan ini tidak langsung pulang, tapi menikmati dengan adanya. Karena kalau Bapak dan Ibu pulang, sayang Ibu pengajian sudah menyampaikannya. Jadi nanti mengganti kita bergembira falyafrahu malam ini, bergembira menikmati konsumsi ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.